Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Ngaos, ngaji obrolan santai dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan sahabat, rekan kita, tamu kita, salah satu penggagas, pendiri, founder Ustadz ya, satu komunitas yang berhubungan dengan mereka-mereka yang mempersiapkan dirinya untuk pernikahan, yaitu dinamakan dengan komunitas single villa. Jadi bagaimana orang yang masih single itu akan menatap masa depan, bagaimana mereka bangun rumah tangga. Nah, beliau ini adalah pakarnya. Kita undang, kita hadirkan pada kesempatan kali ini agar bisa berbagi dengan sahabat Ngaos dimanapun berada, agar menambah inspirasi, menambah wawasan kita tentang konsep keluarga dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sesuai dengan komunitas yang Ustadz kelola, apa tadi namanya, komunitas single villa. Ya. Nah, saya mewakili sahabat-sahabat yang ada dimanapun mengungkapkan satu pertanyaan. Ini Apa yang seharusnya sahabat jomblo berarti ya? Sahabat-sahabat yang jomblo yang belum menikah saat ini atau yang sedang ingin membangun rumah tangga. Nah, saat ini kira-kira kalau orang mau menikah itu hal apa yang harus ia persiapkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jadi mungkin sebelum itu saya coba ingin sedikit menjelaskan tentang single villa secara singkat saja. Sebenarnya komunitas ini kami dirikan atas sebuah keprihatinan melihat aktivitas dan kegiatan anak-anak muda yang kadang-kadang nampak kurang begitu mempunyai muatan nilai positif begitu. Nah, apalagi kalau sudah bicara terkait dengan lawan jenis, budaya kita, tradisi kita, dan juga mungkin serangan-serangan dari budaya-budaya luar itu akhirnya membuat anak-anak muda kita itu kadang-kadang mereka tidak tahu sebenarnya batasan-batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam frame Islam itu seperti apa. Sedangkan mereka Muslim. Akhirnya kita buat komunitas ini. Ya. Jadi mempersiapkan mereka yang akan menikah. Jadi jadi gitu. Single villa atau single villa. Ya, single villa. Nah, sebenarnya nama single villa ini kita ambil ya sederhananya saja bahwa single itu adalah mewakili yang masih jomblo gitu. Oh gitu ya. Katanya jadi kalau jomblo itu disebut jomblo menyakitkan, setidaknya kalau single agak sedikit lah. Gitu ya. Jadi lebih konotasinya lebih positif. Lebih positif. Terus kemudian villa ini kita tahu ini adalah bahasa Arab yang kita coba untuk mengambil makna bahwa mereka single tapi tetap taat kepada Allah. Oh iya. Jadi mengisi masa-masa singlenya, masa-masa belum bertemu dengan jodohnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik ini Ustadz. Jadi bahwa bagi para single, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ngaos dimanapun berada, dalam situasi apapun, beliau akan membagikan tips-tips bagaimana kita menjalani posisi sebagai single itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, bagi mereka yang akan meniti pengen menikah nih, kira-kira apa roadmap atau hal-hal yang harus dilakukan terutama yang dia persiapkan? Iya. Jadi pernikahan itu adalah sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Ya. Bahkan kita kadang-kadang bisa menghitung ya. Durasi waktu ibadah kita itu kalau kita hitung kadang-kadang hanya 5 menit untuk sholat. Sholat mungkin 5 menit aja kadang-kadang kita sudah ngerasa kelamaan kan gitu. Ya. Atau bahkan kalau lagi ditunggu temennya kadang-kadang memang sengaja tunggu ya sebentar saya sholat. Jadi memang sholatnya itu disetting untuk sebentar. Jadi gimana udah disetting sebentar ya. Sebentar ya. Terus kemudian mungkin ada ibadah yang lain, anggap saja puasa 12 jam ya. Mungkin terus kemudian agak sedikit panjang haji yang mungkin sehari 2 hari kan begitu seperti itu. Akan tetapi dengan pernikahan ini beda karena pernikahan ini adalah satu rangkaian ibadah yang ternyata durasi waktunya itu sangat panjang.
ketika seseorang laki-laki sudah menerima akad dari wali seorang wanita, di titik itulah mulai satu ibadah besar yang mereka jalani dalam pernikahan itu. Nah, perjalanan ibadah yang begitu lama, bertahun-tahun gitu ya. Ini kalau tidak dipersiapkan, khawatirnya kita ngejalaninnya seperti asal-asalan dan untung-untungan saja. Makanya kita buat semacam kurikulum kepada teman-teman untuk kita agar mereka memahami bahwa mempersiapkan pernikahan itu penting. Salah satunya adalah yang penting itu adalah mempersiapkan knowledge kita, ilmu kita tentang pernikahan itu. Bahwa di pernikahan itu ya kalau di dalam Islam mungkin kalau sekedar ada dalam fikih-fikih sekedar untuk fikih munakahatnya banyak yang insya Allah bisa kita fahami ya. Ya walaupun mungkin tidak detail, akan tetapi dalam dinamika keluarga itu banyak sekali yang harus kita ternyata tidak bisa kita pelajari semalam, tidak bisa kita hanya sekedar ngelihat saja. Kita harus banyak belajar kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jadi yang pertama itu adalah knowledge terkait dengan pernikahan itu sendiri. Tadi ada yang menarik Ustaz. Ya. Jadi ketika Ustaz sebutkan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Ya. Artinya bahwa memang ibarat orang kalau mau menyelam atau melakukan satu perjalanan yang panjang berarti harus mempersiapkan nafas yang panjang. Gitu ya. Harus mempersiapkan diri bahwa dia ini akan berlari, akan perjalanan yang panjang, maka bekalnya harus cukup. Knowledge atau ilmu pengetahuan, wawasan yang berhubungan dengan pernikahan itu sangat penting agar nanti tidak kaget ketika ketemu masalah, ketemu problem semasa menjalani pernikahan. Jadi memang ini ada dua hal yang sangat penting Ustaz ya. Perjalanan yang panjang, knowledge bekal yang harus dimiliki. Dan berarti memang kalau kemudian kita hubungkan dengan single villa, berarti memang orang yang akan berumah tangga itu bukanlah orang yang hanya sekedar menjalani rutinitas hidup bahwa keinginan saja, tapi sebenarnya dia beribadah. Di situ sebagai sumber pahala. Ini luar biasa, berarti ada perbedaan yang cukup signifikan antara orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Kalau orang yang sudah menikah berarti dia sumber pahalanya besar. Sumber pahalanya besar, maka kalau mungkin orang yang single ibadahnya mungkin 50%, orang yang sudah menikah bisa 100%. Penggaliannya lebih banyak, sumber tambangnya lebih banyak, tambang pahalanya. Ya, silakan Ustaz. Berarti bekal berikutnya apa Ustaz? Ya, sebenarnya bekal knowledge itu sebenarnya cukup luas ya, artinya itu pengetahuan seperti apa tentang pernikahan. Karena di dalam pernikahan itu nanti sebelum atau pra pernikahan itu pun juga kita harus tahu ilmunya. Tahu tentang bagaimana mencari jodoh yang sesuai dengan syariat. Ya, mencari jodoh yang sesuai dengan syariat. Sahabat ngaos dimanapun berada, bagi Anda yang masih single, bagi rekan-rekan yang saat ini menantikan jodoh yang datang, beliau akan memberikan tips bagaimana bagaimana memilih jodoh yang sesuai ya. Atau jodoh yang tepat lah, gitu ya. Tepat kalau kita ingin menikah, ini gimana nih jodoh yang kita cari nih. Silakan Ustaz. Sebenarnya semuanya tips jodohnya gimana Ustaz? Ini kayaknya kita ini pengen tahu nih. Hostnya ikut semangat juga gitu ya. Soalnya kalau masalah yang berhubungan dengan pernikahan itu jiwa muda ya. Semangat muda gitu. Ya, jadi anak-anak muda kita sekarang ini sudah terdidik oleh tradisi kita, oleh budaya kita bahwa untuk mencari jodoh itu jalannya adalah pacaran. Ya. Sedangkan yang bisa disyar'ikan. Yang kita lihat bahwa pacaran pada umumnya itu selalu nyerempet atau bahkan sebenarnya perjalanan menuju ke zina. Ya, mungkin saja ada yang mengatakan, Ustadz, saya selama kuliah mulai dari semester pertama sampai semester terakhir, anggap saja begitu ya, 4 tahun kami pacaran, toh kami juga tidak zina. Ya. Nah, yang namanya juga kalau di dalam Al-Qur'an kan wala taqrabuz zina. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bukan pada zinanya, tentunya itu adalah
satu jalan yang sangat buruk dan tentunya sangat dilaknat. Terus kemudian jalan untuk yang menuju ke sana pun sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala aktivitas pacaran yang sekarang ini pada umumnya kita lihat, itu pada dasarnya adalah step-step untuk mendekati ke sana. Step-step yang mendekati ke sana. Dan jarang tiba-tiba terjadi zina tanpa ada mukodimahnya terlebih dahulu. Dan mukodimahnya itulah biasanya terjadi di saat pacaran. Nah, menarik Ustaz. Jadi kalau kita ini ingin menikah, ingin berjodoh dengan seseorang, atau ingin misalnya gini, tertarik dengan seseorang. Karena sebenarnya sejatinya di dalam agama itu Islam kan tidak dilarang. Kalau misalnya seorang laki-laki melihat wanita kemudian dia tertarik. Dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini fitrah ya, sahabat Ngaus dimanapun berada. Persoalannya bukan pada ketertarikan terhadap seseorang kan? Jadi kalau misalnya seseorang menyukai seorang wanita atau seorang wanita menyukai seorang laki-laki, itu adalah fitrah. Dan itu adalah sesuatu yang Allah SWT tetapkan. Dan sebenarnya dalam masalah itu orang tidak bisa mengendalikan. Nah, dalam hal ini, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya seorang laki-laki tertarik dengan seorang wanita, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, apa yang harus dilakukan? Baik. Jadi itu tadi pacaran. Terus kemudian kita coba untuk menghadirkan alternatif baru. Tapi sebenarnya bukan alternatif. Inilah sebenarnya yang benar. Sebenarnya para sahabat dulu ketika mereka menjemput jodoh mereka, itu mereka sederhana saja. Artinya simple sebenarnya. Simple. Dan mungkin itulah yang akhirnya kita anggap sebagai sebuah model dalam mencari jodoh yang kita kemudian kita definisikan dengan sebuah nama, yaitu ta'aruf. Jadi pacaran, mungkin kalau anak-anak sekarang itu kan pacaran identik dengan bunga, mungkin seperti itu ya, ketika Valentine harus menyediakan coklat dan semacamnya. Nah, terus kemudian kita coba untuk mengambil kisah-kisah ataupun contoh-contoh dulu bagaimana sebenarnya para sahabat menjemput jodoh mereka. Sederhana saja, salah satu adalah Julaibib. Mungkin ini satu kisah yang masyhur ya. Julaibib ditanya oleh Rasulullah, sudah siap nikah apa belum? Julaibib yang merasa nggak punya apa-apa, wajahnya pas-pasan, kurang yakin diri, nggak bisa ngejawab. Besoknya ketemu dengan Rasulullah lagi, ditanya lagi. Kadang-kadang kalau saya membaca kisah ini, kadang-kadang saya jadi berasumsi, nanyain orang nikah itu sebenarnya ada sunahnya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi artinya menanyakan apakah Anda sudah menikah, apakah Anda sudah siap untuk menikah, itu adalah bagian dari cara kita membantu saudara kita, memudahkan saudara kita bertemu dengan sarana beribadah kepada Allah SWT. Insya Allah mungkin hal detail ya, tahapan-tahapan kita bagaimana akan menapaki rumah tangga, prosesnya kita kaji di pertemuan berikutnya, di sesi setelah ini. Insya Allah sahabat Ngaus dimanapun berada, insya Allah kita akan kaji lebih mendalam lagi dengan Ustadz Fata Fauzi, salah satu founder yang aktif di dalam komunitas Single Fillah, mengarahkan, mengajak agar mereka-mereka yang single mengisi hari-hari mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Insyaallah akan membahas, memperdalamkan bagaimana orang menapaki tahap menuju rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.